Dampak sosial informatika terhadap media sosial. Kelompok 6. Ayo. Bias, ayo. Nafal, ayo. Fikri, ayo. Arif, ayo. Maul, ayo. Halo teman-teman semuanya, siapa yang hari ini bangun tidur langsung buka HP, scroll Instagram, scroll TikTok, atau membalas pesan di WhatsApp? Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya aktivitas-aktivitas ini itu menghabiskan waktu berjam-jam dalam satu hari. Menurut survei dari goodstats.com menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam dalam satu hari untuk bermain media sosial. Nah, sebenarnya waktu ini banyak orang yang mengira itu waktu yang sebentar. Namun, sebenarnya jika kita ulik lebih dalam lagi, dalam 1 tahun, kita sudah menghabiskan 45 hari non-stop untuk bermain media sosial. Itu adalah waktu yang sangat-sangat lama. Nah, oleh sebab itu, kami dari kelas 12E kelompok 6 akan mengajak kalian semua untuk mengulik mengenai realita, dampak, dan fakta-fakta terkait media sosial tersebut. Apakah kita yang dikendalikan oleh media sosial ataukah kita yang mengendalikan media sosial tersebut? Nah, untuk itu, mari kita saksikan pembahasannya. Coba kalian bayangin, dalam 1 detik, postingan yang kalian posting di media sosial dapat dilihat oleh ribuan orang dengan cepat di seluruh dunia. Informatika menjadi perkembangan awal dalam membuat media sosial dan menyebarkan informasi dengan cepat di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang kita dapat menggunakan media sosial dengan bijak atau kita yang dipermainkan oleh media sosial? Mari kita kenalan dulu dengan dampak sosial informatika terhadap media sosial. Perkembangan teknologi di era sekarang sangat cepat dan modern. Hingga saat ini, banyak media sosial yang sudah tersedia, seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dampak positif yang disebabkan oleh media sosial tersebut juga seperti ada menyebarnya informasi dengan cepat dan efisien, dan bisa menjadi solusi untuk permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan cepat dan efisien. Namun sayangnya banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Antara lain yaitu banyaknya hoax yang menyebar, penipuan online di mana-mana, dan terjadinya cyberbullying di media sosial. Maka dari itu, kita sebagai pelajar harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, di era sekarang ini ada peran informatika terhadap media sosial. Yang pertama, peningkatan konektivitas dan interaksi. Teknologi informasi dapat meningkatkan interaksi sosial, memungkinkan komunikasi jarak jauh, video, dan fitur berbagi lainnya. Yang kedua, penyebaran konten positif dan edukatif. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan konten inspiratif, edukatif, dan informatif yang dapat mempercepat proses penyebaran ilmu pengetahuan. Yang ketiga, algoritma dan personalisasi pengguna. Algoritma yang didukung oleh teknologi informatika dapat mengetahui konten yang relevan bagi pengguna, seperti kebiasaan, gestur, bahkan perubahan suasana. Yang keempat, pemasaran digital dan bisnis. Teknologi memfasilitasi promosi digital, periklanan, dan manajemen hubungan pelanggan yang berdampak positif pada kinerja UMKM. Dan yang terakhir, keamanan serta moderasi konten. Peran teknologi juga mencakup perlindungan data, penggunaan enkripsi, dan pengembangan kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif seperti hoax. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, teknologi informatika dan media sosial dapat membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangannya mempercepat dan mempermudah komunikasi karena kita dapat berinteraksi secara real-time tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Informasi juga dapat disebar secara cepat dan luas sehingga berita penting maupun pendidikan dapat disampaikan oleh banyak orang dalam waktu singkat. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana pembelajaran digital, membuat pelajar belajar secara fleksibel dan mandiri. Teknologi juga mendorong
kreativitas, dan keterampilan digital seperti editing, desain, maupun pembuatan konten. Bahkan, media sosial juga membuka peluang ekonomi dan memperluas jaringan pertemanan maupun mendukung kampanye sosial dan hiburan. Jika digunakan dengan baik, maka teknologi informatika dapat menjadi sarana yang untuk berkembang dan meraih peluang di masa depan. Tapi tunggu dulu guys, teknologi ini tuh ibarat pisau bermata dua. Selain dampak positif yang sudah disebutkan tadi, ada juga beberapa dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu maraknya penyebaran informasi palsu atau hoax. Teknologi informatika memudahkan penggunanya untuk menyebarkan informasi secara cepat dan juga dengan cakupan yang luas. Hal ini berakibat pada mudahnya pengguna mempercayai suatu informasi tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Yang kedua, masalah privasi dan cyberbullying. Teknologi informatika memungkinkan para pengguna untuk mengaktifkan komentar anonim atau jarak sosial yang berakibat pada terbentuknya suatu tindakan individu seperti pengejekan, ujaran kebencian, dan juga pelecehan yang akan berdampak buruk bagi korban. Dan perlu ditekankan bahwa jejak digital itu abadi. Yang ketiga, dampak di sisi kesehatan. Penggunaan informatika dalam media sosial berdampak bagi kesehatan mental para penggunanya, seperti ketergantungan terhadap media sosial, rasa kecanduan, dan juga rasa yang timbul seperti istilah yang kerap kali disebutkan para pengguna di media sosial, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu suatu keadaan di mana seorang pengguna merasa cemas atau takut tertinggal akan suatu tren, berita, atau aktivitas lain yang menyenangkan yang dilakukan oleh pengguna lain. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting adalah dampak bagi kita sendiri, yaitu dampak bagi seorang pelajar. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan adalah penurunan tingkat konsentrasi atau fokus terhadap suatu hal, dan juga penurunan prestasi akademik kita. Lalu, bagaimana solusinya? Gampang, mulailah dengan prinsip sharing sebelum sharing. Pastikan kebenaran data sebelum kalian membagikannya. Jaga data diri kalian, jangan pamer hal sensitif. Dan yang paling penting, batasi screen time. Jangan sampai dunia maya membuat kalian lupa dengan kehidupan di dunia nyata.